Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di majelis ilmu walaupun lewat media. Salawat, teriring salam demi keberkahan majelis di pagi hari ini kita hadiahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema di pagi hari ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Kebahagiaanlah sesuatu yang hampir dicari semua manusia. Anak kecil menghendaki bahagia. Orang remaja juga sama. Orang dewasa ingin bahagia. Laki-laki, perempuan, bahkan mukmin dan kafir, semua mencari kebahagiaan. Sebagian manusia menyangka bahwa kebahagiaan itu ada pada harta, sehingga di antara mereka mengejar harta siang dan malam, bahkan tidak peduli dengan waktu sama sekali. Bahkan sebagian mereka menganggap kebahagiaan itu ada pada pangkat, jabatan, dan kedudukan, sehingga dia tidak peduli apakah dalam mengejarnya menyakiti orang lain ataukah tidak. Bahkan sebagian manusia menyangka kebahagiaan itu apabila seseorang bisa menyakiti orang lain, bisa mengalahkan orang lain, dan begitu seterusnya. Tapi kalau kita melihat apa yang diburu manusia selama ini, dari harta, pangkat, jabatan, kedudukan, atau apalah namanya, kita lihat sejarah. Qarun adalah orang yang paling kaya. Bahkan Al-Quran mencatat kisahnya. Tapi apa yang terjadi? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Allah tenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya ke permukaan bumi. Qarun pun tidak bahagia. Kita lihat Fir'aun yang dengan sombongnya mengatakan bahwa seluruh sungai dan lautan Mesir tajri min tahti, semua berjalan di bawah kakiku. Tapi lihat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menenggelamkan Fir'aun, bahkan lautan berada di atas kepalanya. Fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kita lihat Namrud, di puncak kekuasaannya, satu di antara 4 raja dunia, yang mengatakan ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan matikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kirim ba'udah, kirim 1 ekor nyamuk masuk di lubang hidungnya, kemudian menghancurkan otaknya. Namrud pun mati gara-gara seekor nyamuk. Lihat pula kisah Al-Walid ibn Mughirah, yang sombong dengan kekayaannya, yang sombong dengan keturunannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sa'uslihi saqar, kami akan masukkan ke dalam neraka saqar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, boleh jadi harta bisa menyumbang kebahagiaan, tapi bukan segalanya. Boleh jadi pangkat dan kedudukan serta kepemimpinan bisa saja mendatangkan kebahagiaan, tapi juga bukan segala-galanya. Begitu juga harta, anak-anak dan keturunan boleh jadi menyumbang kebahagiaan, tapi itu bukan puncak kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seseorang bisa mencapai kebahagiaan? Karena bahagia itu dikehendaki semua orang. Saya, Anda, atau siapapun para pendengar dan para pemirsa pasti menghendaki bahagia. Masalahnya, kita hidup di dunia darul bala, tempat orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW semasa hidupnya berusaha tidak dibuat tenang oleh orang-orang yang memusuhi dakwah. Bahkan para nabi sebelumnya juga sama. Bagaimana Nabi SAW diancam. Bahkan bukan hanya diancam, ada upaya pembunuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwahnya dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik, ataupun orang-orang musyrik. Akan tetapi, bagaimana Nabi SAW mengemas semua itu sehingga hatinya tidak pernah berubah. Karena nufusul udhama la tataghayyar. Hati atau jiwa orang mulia itu tidak akan berubah. Dan itu pula yang diajarkan Nabi SAW dan para nabi sebelumnya. Kita lihat Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dimasukkan ke dalam api, bahkan ayahnya terlibat dalam pembakaran. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan, Ibrahim pun mengatakan kepada ayahnya, "Sa'astaghfirullah lak." Saya akan memintakan kepada Allah ampunan buatmu. Lut alaihi salatu wassalam yang jelas-jelas diusir kaumnya dan diejek dan mengatakan, "Innakum qaumun yatatahharun." Engkau ini kaum yang sok suci. Aku tidak percaya dengan engkau, Lut. Jangan-jangan kau sama dengan kami, tapi engkau hanya sok suci saja. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan adab kepada kaum Lut, maka Lut hanya mengatakan, "Ya asafa ala qaumi." Duhai, sangat disayangkan kepada kaumku. Kenapa mereka berbuat seperti itu sehingga Allah kirimkan adab kepada mereka? Yusuf alaihi salatu wassalam sudah jelas-jelas disakiti oleh saudara-saudaranya, bahkan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ketika kemudian Allah pertemukan sekian lama dan Allah berikan kenikmatan berupa bendaharawan Mesir, datanglah saudara-saudaranya, teringat apa yang mereka lakukan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi Yusuf mengatakan, "La tathriba alaikumul yaum." Hari ini tidak akan ada celaan antara saya dan kalian. Sudah kumaafkan semua kalian. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Fathu Mekah, dia melihat wajah-wajah orang yang menyakiti dirinya, menyakiti orang-orang yang bersamanya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hatinya untuk tidak berubah, untuk tidak ditanamkan padanya al-ghil, al-hiq, al-hasad, kebencian, kedengkian dan hasad. Karena orang yang masih menyimpan perasaan-perasaan ini tidak mungkin hidupnya bahagia. Selama orang masih menyimpan perasaan dengki, selama orang masih menyimpan perasaan hasad, selama orang masih menyimpan kebencian kepada manusia, maka selama itu Anda tidak pernah bahagia. Maka kebahagiaan itu ada pada kebersihan hati. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran orang-orang yang akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang membawa hati yang selamat. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak akan manfaat lagi harta dan juga keturunan kecuali orang yang membawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat, hati yang suci, hati yang tidak dipenuhi dengan penyakit hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang boleh jadi perkara-perkara ini mungkin sebagiannya bisa mengantarkan kepada
ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita di dunia ini. Apa saja itu? Yang pertama, tinggalkan ucapan manusia. Dha wara'a dhahrik. Letakkan ucapan manusia itu di belakang punggungmu. Jangan hiraukan ucapan manusia. Karena sering saya katakan, sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, manusia sudah bicara. Manusia tidak mungkin diam. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala manusia harus bicara. Terkadang pembicaraan manusia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang memuji dan ada yang mencela. Ada yang menghina dan ada yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Ya, itulah ucapan manusia. Jangankan kita, manusia yang lebih afdal dibandingkan kita, Musa alaihi salatu wassalam. Dia disakiti oleh kaumnya dengan kata-kata yang tidak layak dilontarkan kepada seorang nabi dan rasul. Seorang kalimullah, ulul azmi minar rusul. Suatu ketika Musa alaihi salatu wassalam merasa sak dadanya karena kaumnya terus menyakiti dengan lisannya. Akhirnya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia Kalimur Rahman. Dia zat yang dia manusia yang selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ada 3 nabi dan rasul yang disebut dengan Kalimur Rahman. Pertama Adam alaihi salatu wassalam di sorga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Isra dan Mi'raj ketika di Sidratil Muntaha, dan Musa alaihi salatu wassalam. Itulah 3 nabi dan rasul yang disebut dengan Kalimur Rahman. Tetapi kata-kata Kalimur Rahman hanya disematkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Musa alaihi salatu wassalam datang menghadap Rabbnya. Kemudian mengatakan, Ya Rabb, kuffa an kalamin nas anni. Ya Rabb, hentikan ucapan manusia tentang diriku. Hentikan ucapan Bani Israel tentang diriku. Subhanallah. Allah uji Musa dengan Bani Israel. Dan Bani Israel adalah kaum yang sedikit bersyukur akan kebaikan Musa alaihi salatu wassalam yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun. Ketika Musa alaihi salatu wassalam, kenapa Musa mengatakan kepada Allah, Ya Allah, berhentikan ucapan Bani Israel agar tidak membicarakan, mencela diriku. Karena di antara kebiasaan Bani Israel adalah mereka kalau mandi berjamaah, dan itu diperbolehkan di dalam mungkin syariat dulu. Tapi karena Musa alaihi salatu wassalam memiliki perasaan malu sehingga dia tidak pernah mandi bersama manusia, dia mandi sendiri, menghindar dari manusia. Mulailah manusia mengejek Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan mengatakan jangan-jangan dia memisahkan diri mandi bersama kita. Boleh jadi dia punya penyakit yang malu kalau tampak kepada kita. Ini satu di antara celaan manusia kepada Musa alaihi salatu wassalam. Celaan Bani Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam, padahal mereka tahu Musa adalah nabi mereka, rasul mereka, orang yang diutus untuk menyelamatkan mereka. Tapi lisan mereka tidak pernah berhenti mencela Musa alaihi salatu wassalam dan tidak bersyukur akan kebaikan Musa alaihi salatu wassalam. Maka suatu ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan batu untuk berjalan. Ketika Musa mandi, kemudian pakaian diletakkan di atas batu, kemudian Allah perintahkan batu itu berjalan. Maka batu itu berjalan membawa pakaian Nabi Musa. Musa pun mengejarnya dalam posisi telanjang. Maka manusia melihat badannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ternyata tidak ada apa yang mereka tuduhkan selama ini bahwa Musa memiliki penyakit badannya. Bahkan Musa adalah manusia yang paling indah badannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk membela nabinya dengan caranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah ketika Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya lisan-lisan Bani Israel dihentikan untuk tidak mencela dirinya.
Maka Allah Subhanahu wa taala justru kemudian berbalik mengatakan, ya Musa, bukan hanya dirimu saja yang dicela manusia, bahkan diriku juga sama. Lihat kelakuan orang-orang Yahudi yang mengatakan, innallaha fakir wa nahnu aghnia. Kami ini, innallaha fakir, Allah itu fakir, kami ini kaya. Lihat kelakuan orang-orang Nasrani yang mengatakan, innallaha thalithu thalatha. Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Lihat juga perkataan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Lihat juga perkataan Al-Masih ibnullah, bahwa Al-Masih itu anak Allah, dan segudang ucapan orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja tidak selamat dari celaan yang diciptakannya dari makhluknya, bagaimana lagi para nabi, bagaimana lagi kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka tidak ada yang selamat dari ucapan manusia. Tidak ada yang selamat dari ucapan manusia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, as-sammu alaika, as-sammu alaika. Semoga Allah timpakan kematian kepadamu, wahai Muhammad. Sam itu racun artinya. Tapi Nabi SAW berusaha tidak membalas lebih dan mengatakan, wa alaika, engkau saja. Nabi SAW tidak menambah dari kalimat wa alaika. Rasul tidak mengatakan wa alaika ya ahfadal qiradata wal khanazir, la'anakallah umpamanya. Nabi SAW tidak melaknat manusia. Karena Nabi SAW bersabda, saya tidak diutus untuk menjadi pelaknat, tetapi saya diutus untuk menyampaikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dicela. Bahkan orang-orang munafik mengatakan, thammin kalbaka ya'kuluka. Orang-orang munafik di hadapan Rasul mengatakan, thammin kalbaka ya'kuluka ya Muhammad. Gemukkan anjingmu, kelak anjingmu akan memakan dirimu. Ini ucapan dahsyat, ucapan yang mengerikan, ucapan kasar. Tapi Nabi SAW tidak pernah membalasnya. Nabi SAW tidak pernah mempedulikan ucapan manusia. Karena manusia akan terus bicara. Manusia akan terus menghina dan mengejek. Itulah tabiat manusia. Akan tetapi, jadikan ucapan manusia itu sama saja di telinga kita. Apakah dia mencela ataukah dia memuji, samakan itu. Jangan sampai kemudian celaan mereka menjadikan kita hina, jangan pula pujian mereka menjadikan kita ria. Samakan ucapan manusia dan jangan pedulikan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah redhalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Redalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak mungkin mencelakakan kita kecuali kecelakaan itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ucapan manusia tidak merubah takdir manusia. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa puncak dari ucapan manusia itu selaras dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin merubah takdir. Ucapan manusia itu tidak mungkin merubah takdir. Tidak menambah rizki dan tidak mengurangi rizki. Karena semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dunia datang kepada kita, hendak merendahkan kita, hendak menghina kita, hendak menyakiti hati kita, hendak membunuh kita umpamanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan, maka tidak mungkin terjadi. Karena Rasul yang mengatakan, walau istama'u ala an yadhurruka bisyai'in lam yadhurruka illa mimma kataballahu lah. Kalau satu dunia berkumpul untuk mencelakakan dirimu, tidak akan ada kecelakaan itu, kecuali memang kecelakaan itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kalau kecelakaan itu tidak ditulis di Lauhil Mahfuz, tidak mungkin terjadi. Karena semua itu beredar dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah dengan takdir. Jangan hiraukan manusia. Kita semua sudah ditakdirkan masing-masing.
mulai daripada rizkinya, daripada usianya, daripada kebahagiaannya, kecelakaannya, husnul khatimahkah, sul khatimahkah, semua sudah ditakdirkan sebelum kita dilahirkan. Maka tenangkan hati, berpijaklah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tamshi ma'asiratil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berjalanlah mengikuti sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun musibah yang dialami kita, pernah dialami oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun keperitan hidup yang menjadikan kita tidak bahagia, sudah pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boleh jadi ujian yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih berat dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Inna asyaddal bala indallahil anbiya tsummal amsalu fal amsal." Sesungguhnya ujian yang paling berat dalam hidup ini adalah ditimpakan Allah kepada para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti nabi. Jadi kalau kita beragama Islam dan kita yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sirah Mustafa, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghadapi ujian yang Allah timpakan kepada Rasul, sehingga berbagai macam ujian yang Allah timpakan kepada Rasul tidak menghalangi untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau sekarang Anda katakan Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin boleh jadi meninggal keturunan Anda, darah daging Anda, anak-anak laki-laki dan perempuan Anda, dan itu sebuah kesedihan dan bisa mencabut kebahagiaan. Siapa bilang? Bahkan Nabi SAW sudah mendahului apa yang Anda rasakan hari ini. Putra-putra Nabi SAW meninggal sejak kecil. Bahkan seluruh putrinya meninggal di hadapan Rasul kecuali Fatimah 6 bulan setelahnya. Artinya kalau seandainya Allah uji kita dengan meninggalnya anak-anak kita, Nabi SAW juga sama, diuji dengan itu. Bahkan Nabi SAW juga pernah sedih ketika Ibrahim, putra beliau, meninggal dunia. Dia juga menangis, tapi tangisan rahmat. Ketika ditanya, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Rasulullah? Maka Rasul hanya mengatakan, "Innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun wa la aqulu illa ma yardallah." Hati ini, mata ini bisa berlinang air mata, hati ini bisa bersedih. Dan perpisahan diriku dengan Ibrahim adalah perpisahan yang menyesakkan dada, dan aku tidak akan mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhai. Begitulah Nabi SAW. Bersedih boleh, tetapi tidak mencela, tidak menolak takdir. Maka dia mengatakan, aku tidak mengatakan kecuali yang Allah ridhai. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita diberikan musibah seperti itu, maka jangan mengucapkan apapun kecuali yang Allah ridhai. Kalau sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala uji Anda dengan kefakiran, dengan kemiskinan, sulitnya ekonomi, sulitnya pekerjaan. Nabi SAW pernah fakir. Bahkan ketika pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana keperitan hidup berada di kota Madinah, sampai pernah berhari-hari tidak makan. Bahkan bukan hitungan hari, bahkan hitungan bulan, 3 bulan berturut-turut. Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan asap di dapurnya. Bahkan suatu ketika Nabi SAW keluar, mengganjal perutnya dengan 2 batu. Berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana tiga-tiganya merasa kelaparan. Ketika dilihatnya Abu Bakar 1 batu yang diikat di perutnya, ketika dilihatnya Umar 1 batu yang diikat di perutnya, ketika lihat Nabi SAW 2 batu yang diikatnya, maknanya Rasul lebih lapar dibandingkan keduanya. Nabi SAW pernah hidup susah. Di masa remaja beliau penggembala kambing bertahun-tahun. Ketika di Madinah, Nabi SAW juga sama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang jadi masalah bagi Anda? Kalau seandainya Anda sekarang kemudian dicaci oleh tetangga,
dihina oleh tetangga, difitnah oleh tetangga. Nabi SAW sudah dihina, dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang tenun, dikatakan macam-macam. Jadi kalau seandainya kita diejek, Nabi kita lebih diejek. Kalau kita disakiti, Nabi kita disakiti. Maka dengan melihat sirah Al-Mustafa, melihat perjalanan Nabi SAW, maka ini akan menenangkan hati dan akan memunculkan kebahagiaan bahwa apapun musibah yang Allah timpakan kepada saya pernah dilalui oleh Nabi SAW. Maka tanamkan kebahagiaan dengan berjalanlah bersama sirah Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kun ma'allah. Jadilah bersama Allah Subhanahu wa taala, sandarkan segala sesuatu kepada Allah. Kalau Anda ingin bahagia, sandarkan hidup Anda kepada Allah. Jangan sandarkan kepada makhluk. Karena bersandar kepada makhluk adalah kebahagiaan yang semu. Anda bahagia ketika bersandar, tapi ketika sandaran itu roboh, maka hilanglah kebahagiaan. Sandarkan kepada Zat yang maha kaya, yang maha pemberi rizki, yang maha kuat, yang maha pengampun, lagi penyayang. Allahu Jalla fi'ula. Lihatlah Nabi SAW yang sering saya ceritakan ketika berdakwah di Taif. Dia dilempari batu. Dia harus lari 1 mil. Dicaci maki para wanita. Ditanamkan duri anak-anak. Sampai dilempari. Nabi pun terluka badannya. Dan juga pembantunya Zaid ibn Harithah radhiyallahu an. Tapi Nabi SAW tidak pernah menyalahkan manusia. Nabi menyandarkan semua hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata tahilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Nabi SAW hanya mengatakan, ya Allah, kuadukan urusanku kepadamu. Itu yang diucapkan Nabi. Ashku ilaika dha'fa quwwati. Aku mengadu kepadamu, ya Rabb, kelemahan kekuatanku, kekurangan pengalamanku dalam berdakwah, sehingga manusia tidak menghormati diriku. Tapi aku yakin Engkau Rabb yang menolong orang-orang lemah, dan Engkau Rabbku. Kemudian Rasul menutup dengan mengatakan, illam yakun alayya sakhatun fala ubali. Selama Engkau tidak marah, tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan ucapan manusia. Selama Engkau tidak murka kepadaku, selama Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli dengan ucapan manusia. Apapun yang diucapkan manusia, silahkan. Manusia mau mengatakan saya gila, manusia mau mengatakan saya tukang sihir, manusia mau mengatakan saya tukang tenun, manusia mengatakan saya ini pemecah belah, terserah. Selama Engkau tidak marah kepadaku, ya Rabb. Begitulah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk setiap segala sesuatu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyandarkan kepada manusia. Karena selamanya manusia tidak akan kokoh. Kalau Anda bersandar kepada orang kaya, sekali dia bangkrut, Anda akan bermasalah. Kalau Anda bersandar kepada para pejabat, sekali jabatannya turun, Anda akan masalah. Dan begitu seterusnya. Karena kita lihat di masyarakat, banyak orang-orang yang dahulunya kaya, akhirnya kemudian jatuh miskin. Kita lihat di masyarakat, orang-orang yang dulunya di atas pangkat jabatan dan kedudukan, akhirnya menjadi pengangguran. Dicopot dari jabatannya. Ataupun orang-orang yang dilihatnya dulunya sehat, olahragawan, binaragawan, ternyata terbaring kaku, sakit bertahun-tahun. Begitulah dunia. Ya, ma'asyiral muslimin. Tapi kalau kita sandarkan kepada Rabbul Izzati wal Jalal, Zat yang tidak pernah, Zat yang maha kuat, maha pemberi rizki, maha kaya, maka kita akan bahagia. Maka sandarkan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyandarkan hidup kepada manusia. Maka setiap ada kesulitan, angkat kedua tangan dan kita katakan, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Minta penjagaan kepada Allah. Minta sesuatu kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan,
mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dua nikmat di dunia, nabi dan juga raja. Bahkan termasuk manusia yang paling kaya. Sampai-sampai dia mengatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabb, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak boleh kekuasaan ini dimiliki oleh manusia sepeninggalku. Artinya Sulaiman diberikan kekhususan dalam hal ini. Dan Allah tidak memberikan kepada yang lainnya kecuali Sulaiman kekayaan, kerajaan, kekuasaan. Tapi sekaya Sulaiman, semulia Sulaiman, Nabiullah tidak melalaikan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam dari beribadah kepada Rabbnya. Sulaiman tidak pernah lalai untuk berzikir, untuk sholat, kecuali hanya satu kali. Suatu ketika di sore hari Sulaiman memandang kuda peliharaannya, karena dia suka hobi dengan kuda, sehingga dia terkadang mengelus, terkadang memberi makan, terkadang memandang. Hobinya dengan kuda balap, dengan kuda perang. Jadi satu hari dilalaikan dengan kuda itu sampai dia lupa sholat sore. Akhirnya kemudian dia baru ingat kalau kuda-kudanya melalaikan dirinya. Keesokan harinya dia sembelih seluruh kudanya. Man taraka syai'an lillahi, man taraka syai'an lillahi awadallahu khaira minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang lebih baik lagi. Maka Allah ganti kuda-kuda yang disembelih dengan angin, sehingga Sulaiman bisa melesat ke sana kemari di bawah angin. Itulah Allah Subhanahu wa taala menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena balasan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Sulaiman kaya tapi ahli ibadah. Karena umumnya orang-orang kaya, Allah katakan kalla innal insana la yatghu an ra'ahu istaghna. Umumnya orang kaya itu suka melampaui batas, bahkan lalai untuk beribadah, bahkan cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menghilangkan kebahagiaan pada hidupnya. Tapi lihat, Sulaiman mengajarkan kepada kita sebuah ajaran yang luar biasa, di mana kalaupun Allah berikan Anda nikmat yang banyak, jangan pernah melalaikan ibadah kepada yang telah memberikan nikmat kepada kita. Makanya Abdullah ibn Sikhir, dia pernah mengatakan, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku datang kepada Rasulullah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan at-takatsur, berlomba-lombanya mereka di dalam meraih dunia. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Berkata anak Adam, hartaku dan hartaku. Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta aw labista illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, hartamu itu apa yang kau makan pasti habis, apa yang kau pakai pasti usang, dan apa yang kau sedekahkan itulah yang akan tetap. Ya, karena kekayaan itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa diberi dan bisa dicabut. Maka Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji manusia dengan cara diberikan kekayaan atau mungkin dicabut kekayaan. Dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malun soleh li rajulin soleh, harta yang baik kan dipegang orang baik. Bagaimana caranya? Dia sedekahkan, karena sedekah itu sebuah kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka sandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah sandarkan kehidupan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tampak kenikmatan kepada kita, bacalah alhamdulillah. Segala puja dan puja hanya milik Allah.
Kalau seandainya Allah takdirkan lambat rezeki kita, boleh jadi ini karena dosa kita, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Anda mungkin bala, musibah, maka perbanyaklah kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan hati dari perasaan dengki, dari perasaan hasad, dari perasaan dendam, karena hanya dengan membersihkan hati dari penyakit-penyakit itu, maka itulah ciri kebahagiaan. Ketika Nabi SAW kemudian duduk di masjid, kemudian sahabat ada di sekitarnya, kata Rasul, sebentar lagi akan keluar dari pintu sebelah sana, termasuk orang yang akan masuk surga. Rupanya ada seseorang yang menjinjing sandal dan rambutnya basah, seolah-olah habis berwudu. Besoknya lagi Rasul mengatakan sebentar lagi akan keluar dari pintu itu rajulun min ahlil jannah, orang laki-laki yang dijanjikan masuk surga. Rupanya dia lagi 3 hari berturut-turut, dia lagi rupanya setelah dicari tahu kenapa orang itu kemudian dijanjikan masuk surga oleh Nabi SAW, karena sebelum tidur dia selalu membebaskan hatinya dari orang-orang yang mendoliminya. Dia maafkan semuanya. Siapapun yang mendoliminya, dia maafkan. Siapapun yang menyakitinya, dia maafkan. Dan dia tidak pernah memberikan ruang pada hatinya untuk ada perasaan iri, dengki, hasad, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan itulah sebab kebahagiaan terbesar dalam hidup kita, membersihkan hati dari setiap noda dan penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia, untuk Anda yang ingin bertanya dalam program Berkah Pagi, disilahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081-803-106-106, atau juga Anda bisa menelpon secara langsung melalui audio call WhatsApp ke 0811-777-0106. Program ini disiarkan atau disebarluaskan oleh rekan-rekan sesama media yang tergabung di Artvisi, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Surabaya Mengaji, kemudian Artvisi Channel, Handil Mengaji, Kutai Kartanegara, Radio Kajian Islam Kediri, Beta Mengaji, Nusa Tenggara Timur, dan Mutiara Sunnah, Palu. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Dari Lili di Lampung nih Ustadz. Ya. Mohon penjelasannya Ustadz, dalam riwayat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendapat pelajaran tauhid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah metode ini tepat bagi kita para penuntut ilmu Ustadz? Mohon pencerahannya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Nabi SAW berdakwah di 2 tempat. Pertama di Mekah, yang kedua di kota Madinah. Di Mekah selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Jadi lengkap semuanya, dari Mekah ke Madinah 23 tahun. Nabi menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla. Periode Mekah umumnya menyentuh soal akidah yang berkaitan dengan tauhid dan juga keyakinan kepada hari akhir. Makanya untuk membedakan apakah Al-Quran yang turun disebut Makkiyah dan juga Madaniyah, itu dilihat daripada seruannya. Kalau di Mekah umumnya menggunakan ya ayyuhal nasu, kalau di Madinah umumnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia,
ini umumnya turun di Mekah dan suratnya disebut Makkiyah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, umumnya di Madinah disebut Madaniyah. Kenapa? Karena suruhan ya ayyuhan nas itu umum, mencakup mukmin dan kafir. Tapi di Madinah orang sudah bertauhid, maka umumnya orang-orang yang beriman. Dan umumnya kalimat ini turun dan setelahnya bicara tentang masalah hukum. Tapi ayyuhan nas umumnya bicara setelahnya pasti masalah tauhid. Ya, karena Nabi memulakan dakwahnya dengan tauhid. Dan itulah metode bukan hanya Nabi, tapi para Nabi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang Rasul, di mana tugas mereka adalah u'budullah, sembahlah Allah, dan jauhi sesembahan selain Allah alias taghut. Itulah seruan para Nabi. Mendahulukan tauhid, mendahulukan keyakinan, mendahulukan hati sebelum amalan badan. Oleh karena itulah maka metode ini metode yang sangat baik. Makanya lihat bagaimana Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya sebelum menyentuh persoalan amal, maka Luqman mengatakan, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah, karena berbuat syirik itu ada kezaliman yang sangat besar. Begitu juga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat di masa mudanya, sejak remaja dia berusaha untuk menanamkan tauhid pada kaumnya, menghancurkan patung-patung Namrud, membuat keraguan-keraguan kaumnya dengan mengatakan, ketika melihat bulan, ketika melihat bintang, ketika melihat matahari, oh ini Tuhan saya. Tapi rupanya setelah tenggelam, hilang, tidak muncul, oh jangan-jangan bukan Tuhan. Masa Tuhan hilang dan tenggelam? Nabi Ibrahim menanamkan keraguan-keraguan akan kesyirikan yang dilakukan kaumnya. Intinya beliau ingin mendakwakan dakwah tauhid bahwa itu tidak benar, bahwa bintang bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, dan begitu seterusnya. Jadi metode dakwah, apalagi mengajarkan anak-anak kita, maka yang pertama kali memang menanamkan tauhid. Karena tauhid yang menjadikan seorang istiqomah. Tauhid pula yang menjadikan barometer amalan-amalan lain diterima. Kalau masalah tauhidnya, maka akan bermasalah amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau lurus tauhidnya, maka akan meluruskan amalan-amalan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Ibu Lili di Lampung. Baik, pertanyaan berikut Ustaz sudah masuk dari Ibu Karmila di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya, jika kita merasa apa yang kita jalani tidak disukai orang, mungkin karena orang tersebut menginginkan posisi kita yang sedang dijalani, sehingga kita selalu disindir ini dan itu. Dan untuk menjaga hati sendiri, maka dilepaslah apa yang sedang dijalani supaya tidak disindir-sindir terus. Bagaimanakah sikap kami yang seperti itu, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tadi saya sudah katakan bahwa la ahada yaslam min kalamin nas. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari ucapan manusia. Kalaulah Allah takdirkan Anda berkawan dengan malaikat Jibril sekalipun, pasti akan ada orang yang mencela kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi adzau Musa fabarra'ahu Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah pun kemudian melepaskan segala tuduhan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Wa kana indallahi wajiha. Ya. Jadi jangan pedulikan ucapan manusia. Saya katakan tadi, jangan pedulikan ucapan manusia. Kalau ada orang yang menyindir Anda, tidak perlu Anda kemudian merasa sempit dadanya. Jangan pecahkan hati hanya gara-gara ucapan manusia. Jangan pedulikan manusia. Kalau ada orang yang datang menyindir Anda, seolah-olah tutup saja telinga Anda tidak dengar dia. Apa yang dikatakannya saya tidak tahu. Ya.
buat bodoh saja bahasa kitanya. Telinga ini pintu masuk setiap ucapan manusia. Maka kalau ada ucapan-ucapan buruk, tutup telinga. Jangan pedulikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juraiz, seorang ahli ibadah. Juraiz, seorang ahli ibadah. Di zaman Bani Israel, dia punya saumah, tempat khusus untuk beribadah dia. Hidupnya tidak pernah maksiat. Salat aja, zikir, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi suatu ketika Juraiz difitnah manusia. Datang seorang pelacur, berzina dengan penggembala kambing di sekitar tempat ibadahnya Juraiz. Manusia pun mencela Juraiz dan menuduh seolah-olah Juraiz yang menghamili wanita itu. Satu kampung menuduh Juraiz. Padahal mereka tahu siapa Juraiz. Kalau Juraiz saja ahli ibadah, tidak lepas daripada tuduhan manusia. Akhirnya sampai kemudian dirobohkan tempat ibadahnya. Kemudian Juraiz pun hampir dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang-orang yang beriman. Dia cubit bayi itu dan mengatakan, "Man abuk, siapa bapakmu?" Tiba-tiba bayi itu bicara, "Abi ar-ra'i." Bapakku seorang penggembala. Baru orang-orang menyesal. Ternyata tuduhan ini selama ini kepada Juraiz tidak benar. Akhirnya mereka pun berjanji untuk membangunkan kembali tempat ibadah Juraiz dari emas. Tapi Juraiz mengatakan, "Tidak perlu. Bangun sebagaimana yang kalian robohkan." Kalau Juraiz saja seorang ahli ibadah, tidak pernah maksiat, tidak lepas daripada omongan orang, bahkan fitnahan orang. Itu bukan hanya omongan, tapi memfitnah Juraiz. Apalagi kita. Ya, para nabi tidak lepas daripada omongan orang. Bahkan sering saya katakan Maryam bintu Imran, wanita suci, dituduh berzina. Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang jelas-jelas istri Nabi, Ibnatus Siddiq, wanita yang dijamin masuk surga, juga dikatakan pezina, dikatakan telah selingkuh dari Nabi SAW dengan Safwan ibn Mu'attil. Itu hembusan orang-orang munafik. Akan tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak selamat dari ucapan manusia, maka dua hal yang Anda harus lakukan. Pertama, maafkan mereka. Kalau tidak bisa, jangan pedulikan mereka. Kalau Anda katakan, ya sudahlah kalau begitu saya menghindar saja, ya tidak ada masalah. Kalau Anda kemudian menghindar dari tempat pekerjaan Anda karena tidak berjumpa dengan dia supaya tidak memperbanyak dosa, tidak ada masalah kalau ada lowongan kerja di tempat lain. Tapi kalaupun Anda tidak kemudian keluar dari situ, maka jangan pedulikan orang itu. Jangan pedulikan ucapan manusia. Ucapan manusia tidak akan menolak takdir yang Allah sudah tulis di Lauhil Mahfuz. Paling tinggi ucapan manusia itu selaras dengan takdir. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk Ibu Karmila di Bekasi. Baik, pertanyaan yang berikut sudah masuk dari live chat YouTube Ustaz. Izin bertanya Ustaz, menyesali dosa, banyak dosa, bagaimana bagaimana cara bahagia ini Ustaz? Syukron atas jawabannya. Alhamdulillah. Setiap manusia pasti berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwab. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Ada satu kondisi Anda tidak pernah berbuat dosa. Ketika Anda tidur. Ketika Anda tidur, Anda tidak mungkin berbuat dosa. Tapi ketika Anda bangun, sampai kemudian tidur kembali, pasti Anda berbuat dosa. Tidak mata, telinga. Tidak telinga, tangan. Tidak tangan, kaki. Tidak kaki, perasaan. Tidak perasaan, pemikiran. Manusia pasti berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah istighfar. Ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Qawaidul Arba, ketika menyinggung tentang 3 perkara yang merupakan wasilah bahagia, apa kata beliau? Ketika dia mengatakan, pertama, apabila diberikan nikmat dia bersyukur. Yang kedua, apabila diberikan musibah dia bersabar.
Yang ketiga, apabila melakukan dosa, dia segera istighfar. Kata beliau, fahadihi thalatha unwanus sa'adah. 3 perkara ini boleh jadi merupakan kunci kebahagiaan. Maka kalau Anda ingin bahagia, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul yang mengatakan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin faraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, kata Nabi SAW, maka Allah jadikan dalam setiap kesempitan dada, Allah luaskan, Allah lapangkan dada itu. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah akan lepaskan dalam setiap kesulitannya ke lapangan. Bahkan bukan itu saja, Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka istighfar adalah unwanus sa'adah, salah satu pengantar kepada kebahagiaan. Karena istighfar itu mengundang rahmat Allah, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda berbuat dosa, segeralah bertobat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, supaya hati ini tenang. Karena selama orang itu bermaksiat kepada Allah, maka hati tidak akan tenang. Tapi ketika manusia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka hati akan tenang. Dan itu sumber kebahagiaan. Rasulullah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tenanglah hati, dan ketika tenang hati maka Anda akan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga difahami oleh penanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan bacakan sesuai dengan waktu yang tersedia ini, insyaallah. Baik, pertanyaan yang berikutnya Ustaz datang dari penanya di Purwokerto. Afwan Ustaz, apa batasan curhat kepada manusia agar kita tetap bersandar kepada Allah Ta'ala? Terkadang khawatir berlebihan ketika kita meminta tolong atau curhat kepada manusia, Ustaz. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan masalah, dan Allah pula yang mengangkat masalah. Allah yang memberi, Allah juga yang mengangkat. Allah yang memberikan kemuliaan, Allah juga yang menghinakan. Siapa yang Allah muliakan, tidak ada yang bisa menghinakan. Siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu ujian. Maka apabila Anda ditimpa kegalauan hidup, keperitan hidup, kesusahan hidup, maka jangan pernah mengadu kepada makhluk. Jangan pernah curhat kepada makhluk. Makhluk itu tidak membawa solusi sedikit pun. Tidak mengangkat masalah yang Anda hadapi sedikit pun. Maka adukan setiap perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu hanya sebab, tapi yang mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama kali kalau ada masalah, angkat kedua tangan dan katakan ya Rabb, ya Rabb. Karena orang yang selalu mengangkat tangan dan mengatakan ya Rabb, tidak pernah Allah hancurkan hatinya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla solusi, istikharah. Karena masalah datang dari Allah, Allah yang akan mengangkatnya. Tapi kebanyakan kita tidak. Kalau ada masalah, justru kita datang kepada makhluk yang lemah, kepada teman-teman, kepada orang yang tidak memberikan solusi. Bahkan lebih parah lagi, di dunia medsos ini justru diadukan di tengah-tengah medsos, ditulis di YouTube, ditulis di WhatsApp, ditulis di Instagram, dibaca manusia. Anda sedang apa sebenarnya? Kalau ada masalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, tolonglah aku sedang begini dan begitu. Coba, kalau Anda ada masalah, terus kemudian Anda sholat, setelah sholat Anda berdoa dan Anda lakukan terus seperti itu, maka insya Allah yakin bahwa pertolongan Allah itu akan qarib, akan dekat, akan segera Allah angkat.
Tapi kalau setiap masalah Anda adukan kepada makhluk, makhluk tidak memberikan solusi. Kecuali kalau Anda sudah meminta kepada Allah, kemudian menjadikan sebab. Ingat, menjadikan sebab itu yang betul-betul sebab memang menghilangkan masalah. Artinya apa? Orang yang Anda curhati itu betul-betul ngasih solusi. Dan solusi itu hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian bermasalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi datanglah kepada orang yang tepat. Jangan datang kepada orang yang tidak tepat. Karena terkadang ketika Anda datang kepada orang yang tidak tepat, itu namanya menambah masalah di atas masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ya. Tapi datanglah kepada orang yang tepat memang menyelesaikan masalah. Yang paham tentang masalah itu. Ya. Nah, jangan curhat kepada makhluk. Adapun batasan-batasan. Masalahnya begini, ada orang yang kemudian curhat masalah keluarga. Contoh saja masalah keluarga. Umpamanya, mungkin suaminya mendolimi dirinya. Mungkin suaminya kawin lagi atau poligami atau apa begitu ya. Atau masalah lain, mungkin suaminya menjelek. Intinya mendolimi dirinya. Dia tidak sabar, tidak mengadukan kepada Allah. Akhirnya diceritakan keburukan suaminya, padahal itu masih suaminya. Ya. Diceritakan keburukannya kepada orang lain, akhirnya orang tahu. Ketika Anda menceritakan keburukan suami Anda kepada orang lain, akhirnya orang lain kemudian menyebar isu itu, hakikatnya Anda sedang menyakiti suami lewat lisan manusia. Dan Anda penyebabnya. Ya, itu satu contoh umpamanya. Karena apa? Salah curhat, akhirnya apa? Menyebarlah berita. Walaupun pada awalnya Anda ketika ngomong itu, mungkin Anda baik-baik saja. Tolong ya, saya hanya ingin bercerita kepada Anda. Jangan ceritakan ini kepada orang lain. Tolong, ini amanah. Kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang bicara seperti itu. Tahu-tahu sudah menyebar beritanya. Karena orang yang mendengar berita pun ketika menyampaikan berita kepada orang lain, kata-katanya sama. Tolong jangan diceritakan kepada orang lain. Karena ini amanah orang yang bercerita kepada saya. Jangan diceritakan orang lain. Maka kamu juga jangan cerita kepada orang lain. Maka orang ketiga juga akan ngomong kepada ungkapan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, siapa yang disalahkan? Anda yang disalahkan karena Anda salah curhat. Maka sebaiknya masalah itu selesaikan sesuai dengan porsinya. Kalau ini urusan rumah tangga, maka jangan pernah keluar pagar rumah. Selesaikan di dalam rumah saja. Intinya bahwa batasan curhat itu jangan sampai kemudian melanggar syariat. Ya, melanggar syariat yang mengakibatkan akhirnya kemudian bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya di Purwokerto. Baik, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, satu pertanyaan terakhir ini, mengingat terbatasnya waktu. Dari penanya di Batam, mungkin tadi di penghujung ini Ustadz sudah sedikit menyinggung. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang akan saya bacakan, tapi mungkin bisa ditambahkan dikit Ustadz penjelasannya. Dari penanya di Batam, apa yang harus dilakukan jika suami sedang marah, sering menghina istrinya, menyebut-nyebut semua pemberian, dan menghina keluarga kita miskin, dan juga sering berkata kasar. Kemudian marahnya juga itu terkadang cuma masalah miskomunikasi aja Ustaz, bukan masalah fatal dari istri. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan membuka hati suami Anda untuk tidak marah-marah, intinya begitu. Tapi begini ya, terkadang marah itu bisa karena memang dia ada masalah sehingga dia marah. Atau karena memang marah itu terpicu dari kesalahan istrinya sendiri, menjadikan suami marah. Makanya seorang istri itu jangan memancing emosi suami. Seperti umpamanya, kalau istri ini sedang tidak suka dengan suami, ada hal-hal yang bagi dia tidak redha gitu, maka jangan langsung dimuntahkan di hadapan suami. Terkadang itu menyakiti suami. Ya, kan ada istri-istri itu yang tidak sabar kalau dia tidak suka,
jam itu, maka jam itu juga kalau datang suaminya harus dikeluarkan semuanya. Anda sedang menyerang. Ya. Tapi carilah waktu-waktu yang tepat. Cari jam-jam yang tepat, hari-hari yang tepat. Jangan hari ini Anda tidak suka, hari ini pula Anda menyerang suami Anda. Masalah. Suami bisa jadi marah. Atau kalau suami ini lagi galau, anggaplah lagi galau, lagi ada masalah di luar. Kemudian dia keluar rumah, jangan dicegat. Biarkan dia keluar. Ya, ini tidak banyak istri-istri yang kalau suami keluar saja sedikit, langsung diterornya, dikejarnya. Ya, diintipnya. Terkadang kemudian dikejar lewat handphone. Kemana bang? Mau kemana bang? Di SMS-nya. Subhanallah. Ketika suami ada masalah, biar dia keluar dulu. Mungkin dengan keluar itu, dan Anda tidak mengganggunya, boleh jadi itu meredakan emosinya. Lihat Ali radhiyallahu an. Ketika ada masalah apa, dia keluar. Dan Fatimah membiarkannya. Ya. Dan itu hajjus sahabat, petunjuk para sahabat. Atau mungkin masalah-masalah rumah tangga yang lainnya. Nanti kita akan kupas juga di lain kesempatan. Intinya bahwa kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan Anda mendapatkan suami seperti itu, mudah emosi, mudah marah, pertama, bersabar. In sabarti walakil jannah. Ini ujian. Anda diberikan ujian suami seperti itu, bersabar. Karena bagaimanapun surga istri itu di rumah. Salah satunya adalah sabar ketika menghadapi suami. Jadikan kesabaran Anda itu ziyadatul ajri, untuk menambah pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala orang sabar itu tanpa batas. Ya. Dan itu ambil sisi baiknya. Kalau suami tidak seperti itu, Anda tidak dapat pahala sabar. Ya, Anda tidak dapat pahala sabar kan jadinya. Pertama, sabar. Yang kedua, jangan dilayan. Terkadang ada seorang wanita, suami ini ngomongnya satu kalimat, tapi dibalas 100 kalimat. Suami baru ngomong A, Anda sudah Z. Ya kan? Ada istri yang seperti itu. Jadi, biarkan suami itu kalau ada masalah menceritakan dulu. Kasih kesempatan. Biasakan mendengar. Jangan biasakan membantah. Terkadang istri ini kadang-kadang dia membantah dulu. Belum mendapatkan penjelasan dari suami, membantah dulu. Kemudian biasakan memberikan uzur dan husnudzon. Kalau suami sudah memberikan penjelasan, ya jangan kemudian mengejar seolah-olah Anda sedang menginterogasi orang salah. Maka lihatlah zahir kalamnya. Kalau itu yang keluar, benarkan. Soal dia dusta atau tidak, urusan dia. Karena kalau Anda terus, aku nggak percaya, aku nggak mungkin begitu, maka menambah masalah, tidak akan selesai. Ya. Maka pertama sabar, yang kedua biasakan mendengar apa yang dikatakan suami, dan yang ketiga tidak membangkang. Kemudian juga cobalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan suami Anda. Supaya suami itu lembut hatinya. Apalagi Anda katakan masalah sepele jadi besar, berarti kan sebelumnya ada pemicunya tuh. Tidak mungkin masalah sepele jadi besar kalau memang sebelumnya tidak terjadi hal-hal yang kemudian menumpuk-numpuk sehingga jadi bom waktu. Maka bersabarlah, intinya bersabar dalam keluarga itu, karena sabar itulah yang akan mengantarkan kebahagiaan. Tapi kalau Anda tidak sabar, kalau Anda layani juga suami, maka akan terjadi keributan, dan itu akan mencabut kebahagiaan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi ada satu telepon masuk nih Ustaz, kita terima dulu Ustaz. Baik. Ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Iya. Dengan Ibu Putri di Surabaya, Ustaz. Ibu Putri di Surabaya ya. Iya Bu, silakan Bu. Silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya. Begini Ustadz, Ana sebagai seorang istri ya Ustadz, sekarang lagi ada problem masalah suami Ana itu kan tipe orang yang suka mencaci seorang istri tanpa tahu dulu permasalahannya ya Ustadz ya. Iya. Nah, terkadang itu Ana sebagai seorang istri itu merasa capek Ustadz karena terus-terusan begitu gitu. Ana nasehatin, dia juga kebetulan sudah mengetahui tentang ilmu agama tapi tetap saja seperti itu ya Ustadz. Yang mau Ana tanyakan, apakah boleh seorang istri itu minta cerai karena sudah tidak kuat dengan sifat suaminya, ataukah seorang istri itu harus bersabar ya Ustadz ya? Nah, kalau bersabar itu bagaimana ya Ustadz solusinya? Karena terkadang kita ini kan juga manusia ya Ustadz, mempunyai rasa lelah dan juga rasa capek gitu sebagai seorang istri Ustadz. Itu aja yang dapat Ana tanyakan. Syukron ya Ustadz ya. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan Ustadz. Wa iyyaki. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Itulah ujian orang yang berumah tangga. Kalau kita lihat dalam surah At-Tahrim, ada beberapa kisah tentang rumah tangga. Ada suami, tetapi istrinya berkhianat kepada suami. Seperti kisah Nuh dan Lut. Istrinya berkhianat. Tapi bukan berkhianat di sini maksudnya berzina, tidak. Berkhianat seperti Lut. Terkadang kalau ada tamu, dia sengaja membakar kayu bakar istrinya supaya manusia datang. Terkadang mengambil paksa tamu laki-laki kemudian memperkosanya. Kalau istrinya Nuh mengatakan Nuh itu gila. Itu satu keluarga. Suaminya baik, seorang nabi, diuji oleh istrinya. Kemudian yang kedua terbalik. Ya, ada yang justru istrinya baik. Istrinya salehah, bahkan istrinya wanita terbaik dunia. Siapa? Asiyah bintu Muzahim. Istrinya itu satu di antara wanita terbaik dunia. Kata Nabi SAW, kamu la minar rijal kathirun, walam yakbul bidan nisa illa arba'atun. Kata Nabi SAW, laki-laki sempurna banyak, tapi wanita yang sempurna sedikit, kecuali 4 orang. Salah satunya Asiyah bintu Muzahim. Diuji oleh siapa? Oleh suaminya. Suaminya Fir'aun. Fir'aun suaminya. Tukang pembantai bayi. Membunuh jiwa. Congkak, sombong. Ya kan? Diuji. Atau terkadang diuji dua-duanya. Suaminya jahat, istrinya juga jahat. Seperti contohnya Abu Lahab. Abu Lahab. Lihat bagaimana kejahatan Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ya. Kemudian juga ada yang diuji oleh Allah, yang memang Allah berikan nikmat karunia, diberikan suami yang baik dan istri yang baik seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Anda diuji oleh suami Anda. Ya, terkadang kalau Anda katakan sholatnya baik, ngajinya juga baik, manusia itu ditimbang karena 2 perkara. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Pertama, agama dan juga akhlak. Belum tentu orang yang baik agama baik akhlaknya. Belum tentu yang baik akhlak baik agamanya. Ketika dua-duanya baik, maka sempurna manusia. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Pertanyaan Anda, ketika Anda melihat sikap yang buruk dari suami, mana yang harus Anda pilih? Sekarang pertanyaannya adalah apa yang ada pada suami Anda? Maknanya, perbuatan apa yang menjadikan suami, menjadikan Anda ini sakit hati? Apakah ucapannya tidak memberikan nafkah kepada Anda? Atau kurang akhlaknya? Ya. Maka sebelum Anda memutuskan untuk meminta cerai, karena bagaimanapun meminta cerai itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan bisa dilaknat kalau seandainya meminta cerai tanpa sebab. Walaupun terkadang minta cerai bagian daripada solusi, karena perceraian itu juga pernah dilakukan Nabi SAW.
Nabi pernah bercerai. Dan Nabi pernah rujuk untuk menjadi sebuah syariat dan juga solusi. Karena hukum cerai juga berkaitan dengan 5 hukum taklifi, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah, dan begitu seterusnya. Maka saran saya, coba perbaiki dulu hubungan Anda dengan suami Anda. Kalau Anda tidak bisa memberikan nasihat secara langsung, cari orang yang bisa menasihati suami Anda. Jangan tergesa-gesa. Ya, terkadang ada orang yang tergesa-gesa merasa sudah mungkin menurut Anda bertahun-tahun, padahal sebenarnya masih bisa diperbaiki. Maka perbaiki dulu. Cobalah perbaiki dulu hubungan Anda dengan suami Anda. Rubah kebiasaan yang mungkin tidak biasa. Mungkin yang ya dulunya kurang perhatian, jadilah wanita yang perhatian. Dulunya kurang berdandan, jadilah wanita yang berdandan. Dulunya mungkin suka kasar, jadilah wanita yang lembut. Coba diganti dulu kebiasaan itu. Boleh jadi kebiasaan-kebiasaan itu bisa merubah suami. Ya. Kemudian juga berdoa kepada Allah. Karena bagaimanapun hati suami itu milik Allah, bukan milik Anda. Anda tidak bisa menguasai hati suami. Satu dunia menguasai hati orang tidak bisa. Karena hati itu milik Allah Azza wa Jalla. Dia yang membolak-balikan hati. Maka cobalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membolak-balikan hati suami Anda sehingga menjadi lembut. Ya, menjadi lembut. Ya, kemudian yang ketiga baru tawakal. Serahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Anda sabar, maka itu lebih baik. Tapi kalau Anda tidak sabar, Anda katakan tadi ingin menggugat cerai, maka perhatikan alasan Anda menggugat itu apa. Jangan sampai kemudian gugatan Anda itu sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk digugat, kemudian Anda gugat. Berarti Anda meminta cerai. Dan itu bahaya, bisa dilaknat. Ya, jadi lihat alasannya. Kenapa Anda bisa menggugat cerai, seperti umpamanya suaminya tidak sholat, suaminya pemabok, suaminya jahat, suaminya tukang mukul, zalim, dan yang lainnya. Kan ada alasan. Ya kan? Ada alasan. Tapi kalau hanya suaminya suka marah-marah saja, nggak usah dipedulikan lah marah itu. Nanti juga ada waktunya. Tidak mungkin suami itu diciptakan untuk marah-marah terus. Pasti suatu ketika tidak akan marah. Ya, bersabarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah pahala dari kesabaran itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada dan juga suami. Dan saya hanya berdoa semoga Allah berikan kebahagiaan kepada Anda dan juga suami. Wallahu a'lam bishawab.